masyarakat di Kota Banjarmasin, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan bus wisata terbuka Baja Jalanan Banjarmasin. Hari ini saya akan mengajak kepada Anda semua untuk melihat langsung bagaimana operasionalisasi dari mode transportasi khusus pariwisata tersebut. Kira-kira apakah sudah sesuai framing dengan namanya dan apakah sudah tepat sasaran? Dan bagaimana kiranya penerapan protokol kesehatan di dalamnya? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari ikuti penelusuran saya hari ini. Inilah mode transportasi wisata yang baru beroperasi di Banjarmasin. Namanya Bus Wisata Terbuka Baja Jalanan. Kehadiran bus ini menjadi wahana rekreasi baru yang aktif beroperasi setiap hari. Tidak perlu mahal, cukup membayar Rp10.000, penumpang sudah bisa berkeliling kota Banjarmasin selama kurang lebih 1 jam. Rute tempuh yang dilewati relatif pendek, dimulai dari Siring 0 km, penumpang diajak berkeliling di Jalan Sudirman, Marta Dinata, MT Haryono, Pangeran Samudra, Sutoyo S, R. Suprato, Ahmad Yani, Gatot Subroto, Pangeran Hidayatullah, Adiaksa, hingga Jalan Hasan Basri dan kembali lagi ke kawasan 0 km. Selama di bus, saya harus masuk ke ruang tertutup karena area terbuka sudah dipenuhi warga. Di bus pariwisata terbuka Baja Jalanan ini karena ada ruang khusus di dalam bus ini. Yang pertama ada ruangan tertutup dan ada ruangan yang terbuka di luar untuk langsung melihat pemandangan kota Banjarmasin. Nah, saat ini karena tingginya antusiasme masyarakat kota Banjarmasin untuk naik bus ini, kita dapat kebagian di ruangan dalam yang langsung berdampingan dengan Bapak yang operasionalkan bis ini. Antusiasme warga sangat tinggi untuk menaiki bus wisata ini. Namun sayangnya, di tengah pandemi COVID-19, keharusan untuk jaga jarak nampaknya masih kurang diterapkan. Ya, ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar bisa mengetahui atau menikmati keindahan kota mereka sendiri terutama. Karena selain berkeliling dengan bus kan ada ditemani oleh pemandu wisata yang bisa menceritakan tentang sejarah dan sisi-sisi menarik dari kota Banjarmasin. Kalau dilihat dari animo masyarakat memang masih tinggi, terutama pada akhir pekan dan hari libur, itu dari pagi sampai menjelang senja sudah tetap stabil jumlahnya, tetap banyak yang ingin naik. Jadi kita selalu menyemprotkan hand sanitizer dan menganjurkan untuk tidak pernah melepaskan masker kecuali saat makan minum. Dari aspek kenyamanan, karena bus wisata ini terbuka, maka ketika hujan turun penumpang akan sedikit kebasahan. Selain itu, sabuk pengaman seringkali diabaikan penumpang. Cuman sedikit kurang nyaman pada saat bisnya sudah jalan, agak sedikit goyang-goyang sehingga sedikit pusing sih. Mungkin akibat dari supirnya yang menyopir. Untuk tempat duduk aman aja, cuman untuk keamanan kurang penekanan dari pihaknya untuk menggunakan sabuk pengaman sehingga penumpang kurang memperhatikan. Bus wisata yang berkapasitas 16-21 orang penumpang ini dikelola oleh 3 asosiasi, yakni Asosiasi Pariwisata Indonesia, Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Indonesia, dan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kalimantan Selatan, serta didukung penuh oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Rianita dan Revalino, Kalsel 1net, Banjarmasin.